Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi Retnoningsih SE dari SMP Negeri 3 Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimal atau AKM. Sebelum pemaparan lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Makasih. Asesmen nasional. Pengertian merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Latar belakang hasil PISA pada tahun 2018. Pertama, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Kedua, sekitar 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Ketiga, sekitar 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir, menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah, sehingga harus melakukan reformasi asesmen untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Ujian nasional digantikan dengan asesmen kompetensi minimal. Selanjutnya adalah tujuan asesmen nasional. 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau: pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kedua, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. 2. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Manfaat asesmen nasional. 1. Potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. 2. Umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. 3. Dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional meliputi 3 aspek, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimal atau AKM meliputi 2 konten, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. 2. Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Maksudnya adalah pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. 3. Peserta AKM terdiri dari seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak. 4. Jadwal pelaksanaan. Untuk semua jenjang dari SD sampai dengan SMA dan SMK selama 2 hari. Hari pertama tes literasi, hari kedua tes numerasi. Selanjutnya kita akan fokus pada pembahasan asesmen kompetensi minimal. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM terdiri dari 2 kompetensi mendasar yang diukur, yaitu pertama, asesmen literasi membaca, yang kedua, asesmen literasi numerasi. Asesmen literasi membaca adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sekolah. Komponen AKM literasi membaca meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek konten, terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Kedua, aspek proses kognitif, terdiri dari menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Yang ketiga, aspek konteks meliputi dari personal, sosial budaya, dan saintifik.
Asesmen literasi numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Komponen AKM numerasi terdiri dari konten meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Yang kedua, proses kognitif terdiri dari pemahaman, penerapan, dan penalaran. Yang ketiga adalah konteks terdiri dari personal, sosial, budaya, dan saintifik. Laporan hasil AKM. AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil AKM tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya yang dikategorikan dalam 4 tingkatan. 4 kategori dalam literasi membaca. Pertama, perlu intervensi khusus. Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kedua, dasar. Murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Ketiga, cakap. Murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Yang keempat, mahir. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. 4 kategori literasi numerasi. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kedua, dasar. Murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta penyelesaian masalah matematika sederhana yang rutin. Ketiga, cakap. Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Keempat, mahir. Murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Selanjutnya, kita akan membahas kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Kategori yang pertama, perlu intervensi khusus. Kebutuhan. Sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Struktur pembelajaran. Konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Kategori yang ketiga, cakap. Kebutuhan. Siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Struktur pembelajaran. Konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kerja. Cara formal atau informal. Pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata.
Pendekatan mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Rekomendasi strategi pembelajaran berdasarkan hasil AKM. Meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran berdasarkan pada analisis hasil laporan AKM. Demikian tadi pembahasan mengenai pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum? Pertama, melakukan pendaftaran pada link https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kedua, silahkan Anda pilih guru belajar dan klik masuk. Ketiga, gunakan user dan kata sandi akun SIM PKB untuk login. Keempat, silakan pilih asesmen kompetensi minimum, klik selengkapnya. Kelima, klik daftar, lalu pilih jadwal yang Anda inginkan. Keenam, silakan Anda ikuti kegiatan sesuai jadwal Anda. Demikian tadi pengimbasan BIMTEK Program Guru Belajar seri asesmen ketuntasan minimal.